Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 Bad Mood. Gilang yang baru selesai mandi mengusap rambutnya dengan handuk kecil. Dia melempar handuknya ke kursi lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Dia mengambil ponsel dan melihat foto kita kiriman dari Raka. Susah banget sih dapetin lo. Apa iya gue harus menyerah dan melupakan perasaan gue sama lo? Gumam Gilang yang dibarengi dengan dengusan kesal terhadap keadaan yang tak mendukung kisah cintanya. Hatinya hancur, dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun kenyataannya dia tetap tak bisa mendapatkan kita. Dia patah hati, dia capek dan memutuskan berhenti mengejar kita. Gilang main basket dengan emosi yang luar biasa. Raka yang melihat tersenyum lalu tepuk tangan waktu Gilang memasukkan bola namun gagal. Kasian tuh bola jadi tempat pelampiasan, kata Raka sambil mengambil bola. Gue kurang apa coba? Kenapa kita alergi banget sama gue? Kata Gilang dengan wajah kesal. Kurang cinta, kata Raka sambil melempar bola ke dalam ring. Pendekatan gue selama ini juga sia-sia. Gue deket sama lo juga gak ada pengaruhnya. Jadi lo menyesal berteman sama gue? Bukan seperti itu. Gue bakalan menyerah untuk mendekati kita, kata Gilang membuat Raka terdiam sesaat, lalu melempar lagi bola ke dalam ring. Lang, kita itu tidak bisa memaksakan perasaan. Kalau memang dia tidak punya perasaan sama lo, ya gue bisa apa? Masa iya gue tahan lo agar terus mencintai orang terdekat gue? Itu namanya gue egois karena tidak memikirkan perasaan lo, kata Raka. Lo emang the best. Gilang mengangkat dua jempolnya. Jadi lo gak marah kan gue menyerah mendapatkan kita? Pastinya tidak, gue tidak bisa memaksakan jodoh. Lagian kalau kalian ditakdirkan bersama, pasti akan bersama. Kita mulai bosan memainkan ponsel ya. Dia menaruh ponselnya sambil melihat ke arah jam dinding. Kenapa baru jam segini sih? Harusnya gue ikut kali ya tadi. Mana di rumah sepi banget. Gerutunya sambil kembali membuka ponselnya. Dia membuka story WhatsApp milik Raka yang memamerkan makanan enak dan begitu banyak. Ih, Raka ngeselin banget. Kalau pergi sama gue aja, makanannya gak sebanyak ini. Giliran sama Kak Kila, banyak banget. Awas lo ya Kak, kalau sampai gak bawain makanan buat gue. Omelnya. Dia kemudian slide foto berikutnya, yaitu foto Gilang dan Kila yang sedang saling berpandang dan tertawa. Gerit banget sih Gilang, ujarnya lalu menutup ponselnya. Malam ini dia menjadi uring-uringan gak jelas. Dia jadi bingung sendiri. Mau telepon Raka, nyusul ke tempat makan, malu. Tapi kalau enggak, dia kesepian. Dia telepon Devan juga tidak diangkat. Farah, ucapnya. Kita langsung menelpon Farah. Apa? Tak selang lama Farah langsung mengangkat panggilan kita. Pergi yuk, gabut banget gue, ujar kita. Kemana? Kemana aja deh, yang penting pergi. Oke. Meluncur ke rumah lo, gue jemput Anita dulu, kata Farah, lalu mematikan ponselnya. Tak selang lama, Farah sudah berdiri di depan rumah kita. Dia mengetuk pintu keras-keras agar kita buruan keluar. Santai aja kali Far, Anita mana? Lo sih lama, Anita gak bisa ikut, ada acara keluarga katanya. Mau kemana kita? Tanya Farah. Gak tahu gue, terserah lo deh mau bawa gue kemana. Tumben banget. Lo gak ada arah dan tujuan. Gimana kalau ke tempat restoran favorit gue? Lo pasti seneng karena makanannya enak-enak, kata Farah. Boleh, pas banget lagi, pengen makan banyak gue, kata kita. Malam ini lo aneh banget sih Git. Lo sadar kan gak lagi kesurupan? Farah gak ngeri dengan kita malam ini. Apaan sih lo? Gue sadar kalau kesurupan gue sudah guling-guling sambil makan kacang kali, ujar kita sambil jalan menuju mobil Farah. Ya siapa tahu gitu, lo kesurupan setengah sadar, sahut Farah sambil mengikuti kita masuk ke mobilnya. Setengah jam kemudian, mereka berdua sudah sampai di restoran. Kita melihat sekeliling, tempatnya sangat bersih dan nyaman untuk makan dan nongkrong. Tempatnya enak kan? Tanya Farah. Iya, enak banget, buruan masuk yuk, gue udah lapar banget. Kita menarik Farah masuk agar segera bisa pesan.
Mereka berdua memilih tempat yang paling pojok agar bisa bebas bercanda gurau. Karena tempatnya lumayan luas dan jaraknya lumayan jauh dari tempat duduk sebelah. Kita melihat sekitar, dia merasa tempat ini akan menjadi tempat favoritnya. Kita berhenti mengedarkan pandangannya. Dia mengadipkan kedua matanya lalu menguceknya. Apa benar itu Raka? Tanya kita sama Farah, kemudian dia menutup wajahnya dengan buku menu. Mana? Farah langsung merengok. Ah iya, itu Raka. Dia jalan sama siapa? Farah memandang kita. Kit, lo kenapa sih? Farah heran. Kita pindah aja yuk. Kita meminta pindah tempat. Kita udah pesan. Lagian kenapa sih lo? Itu Raka sama Kak Kila sama Kak Gilang. Gue gak mau ketemu sama mereka. Kenapa? Tadi gue diajakin, tapi gak mau. Alasan lo gak mau kenapa? Kak Kila sama Kak Gilang lagi PDKT. Udah, lo gak usah banyak tanya. Sekarang kita cabut dari sini sebelum ketahuan. Kita berdiri sambil menutupi wajahnya. Farah berdiri lalu mengikuti cara kita. Farah, kita, panggil Raka sambil berlari mendekati kita dan Farah sebelum meninggalkan tempat. Aduh, Raka kenapa bisa tahu sih? Kita menepuk jidat. Mau pada kemana? Tanya Raka. Ini mau pindah tempat kak. Tiba-tiba kita pengen makan bakso. Farah membuat alasan asal-asalan. Iya, udah lama kita berdua gak makan bakso. Kita meringis. Alasan gak masuk akal. Raka menggeleng kepala. Lo ngikutin kita ya? Kata Gilang yang sudah berada di samping Raka. Siapa yang ngikutin lo? Orang gue sama Farah gak sengaja makan di sini. Yakin? Yakin lah. Lagian kurang kerjaan banget gue ngikutin kalian. Kita mulai kesal. Yaudah, kita makan bareng aja yuk. Semakin rame semakin asik loh. Ajakilah yang ikut merapat saat melihat keributan. Farah menatap kita, meminta keputusan. Udah, gak usah pakai mikir. Kila merangkul Farah, sedangkan Raka merangkul kita. Kita yang keluar rumah mencari udara segar agar gak bad mood, justru semakin bad mood. Harus ketemu sama Gila. Alo, kenapa tadi gak langsung ikut aja? Tanya Gila. Orang tujuan kita awalnya gak kesini. Kalau tahu kakak di sini, kita juga gak akan kesini. Omel kita. Ah, masa sih? Lo pasti modus kan? Kata Raka sambil tertawa. Modus apaan? Gue aja datang ke sini karena rekomendasi Farah. Tanya aja Farah. Kita menatap Farah tajam, yang mengartikan kalau Farah harus mengiyakan omongan kita. Iya kak, ini kebetulan aja kok. Udah, gak perlu debat. Sekarang makan aja. Kita dengan berat hati akhirnya ikut duduk. Dia berada di samping Farah dan Raka. Kita merasa jengah melihat Gilang yang bercanda dengan Gila. Bahkan dia sesekali menggombali Gila. Dasar cowok ganjen. Beraninya godain kakak gue. Lihat aja nanti gue beri pelajaran. Batin kita kesal. Malam ini Gilang menuruti kemana saja keinginan Gila. Yang membuat kita kesal karena gak pulang-pulang. Beli apaan lagi sih kak? Ini udah malam loh. Kita terus merengek minta pulang. Hah, kita? Lo jangan kayak anak kecil, kenapa merengek terus? Lagian siapa suruh lo ikut kita? Siapa juga yang mau ikut? Gue mau pulang. Ya udah, naik taksi sono. Lagian rumah kalian juga berbeda. Jangan nempel aja kayak cicak lo sama Raka. Kok jadi pada berantem sih? Udah yuk kita kesana. Lihat tuh, bonekanya bagus banget. Gila menarik kita dan jalan duluan untuk melerai debat kita dan Gilang. Saat Gila sedang memilih boneka, kita lebih memilih duduk di kursi yang disediakan toko boneka. Gila mengikuti Gila dan membantu memilih boneka untuk Gila. Raka pun ikut memilih boneka untuk pacarnya. Ini lucu nggak? Tanya Gila. Lucu banget kayak lo, gombal Gilang yang membuat wajah Gila merona. Dasar lelaki, sama aja tukang gombal, kata kita. Iya Ri, bilang gak usah julid, kata Gilang sambil tersenyum mengejek. Iya Ri, sorry, bukan kayak gue. Kita memutar tubuhnya, dia membelakangi Gila dan Gilang. Tak, ini bagus gak? Raka muncul di depan kita, membawa boneka teddy bear ukuran lumayan besar. Bagus, jawabnya asal. Dia mengiyakan milik Raka agar cepat selesai dan pulang. Beneran,
dia bakalan suka kan? Iya, semua cewek suka boneka kan? Dia pasti suka. Jawabnya dengan malas. Kalau semua cewek suka, berarti lo juga mau kan gue belikan? Goda Raka. Gak perlu repot-repot, mending lo bagi gue duit buat gue beli makan. Mendengar percakapan Raka dan Gita membuat Gilang penasaran. Dia berjalan mendekati Raka yang masih pilih boneka yang bagus untuk dikasih kekasihnya. Kak, ada apa? Raka masih sibuk memilih boneka. Memangnya Gita gak suka boneka? Iya, dia gak suka. Kalau dikasih boneka, bisa dia mutilasi. Ya, kalau nggak dimutilasi, palingan buat bantal dia tidur. Jelas Raka. Dia memang aneh, gumam Gilang pelan, namun didengar Raka. Iya, dia memang manusia aneh dan langka. Dia lebih suka makan daripada bunga dan boneka. Raka menatap kita sambil tersenyum. Oh iya? Coba aja lo kasih bunga. Pasti dia akan bilang, lo kasih gue bunga bang aja lebih bermanfaat daripada bunga beginian. Raka menirukan omongan kita. Dia gak suka sesuatu yang romantis kah? Tergantung yang ngasih sih. Dia pasti akan romantis dan mau menerima boneka. Bunga itu dari orang yang dia sayang. Dan dia Devan kan? Sepertinya. Lo kenapa bahas kita lagi? Katanya mau move on. Raka merangkul Gilang. Gak segampang itu kali kak. Gue sudah mencoba, tapi tetap aja susah. Kalau Gilang. Lang, kak, ayo kita pulang. Gue udah dapat bonekanya. Seru Kila. Oke, lo fokus aja sama Kila. Siapa tahu dia bisa membantu lo move on, ujar Raka. Mereka pulang setelah membeli beberapa boneka pilihannya. Raka memeluk boneka ukuran lumayan besar yang dia siapkan untuk kekasihnya. Kok kayak ada yang kurang ya? Tapi apa gitu? Gilang membuka pembicaraan. Apa? Nggak tahu. Tas udah, tanya Kila. Sudah. Boneka yang tadi dibeli, tanya Kila lagi. Udah ada di belakang. Raka menoleh ke samping. Lang, kita ketinggalan. Seru Raka ketika sadar kita nggak ada di sampingnya. Gilang langsung menginjak rem. Dia berhenti mendadak lalu berputar kembali ke mall di mana dia membeli boneka. Ya ampun, orang segede dia masih bisa ketinggalan. Gila menepuk jidatnya. Kita membuka mata lalu mengucek kedua matanya. Kemana mereka? Tanyanya sambil menguap. Kita bangun lalu memutari toko boneka. Sial, gue ditinggalin ini. Keterlaluan mereka ya. Sengaja banget kayaknya mau ngerjain gue. Kita manyun, dia kesal lalu pergi untuk mencari taksi. Sial banget sih gue. Dasar Gilang sinting. Lihat aja besok gue bakalan balas lo. Kita terus mengomel. Kita duduk di halte depan mall, menunggu taksi yang lewat. Dia tidak bisa menelpon Raka atau yang lainnya karena dia tidak membawa ponsel. Bersambung.